Ya, mengalami kenaikan tapi persis di zona resisten yang kita ulas kemarin di live streaming, yaitu adalah 1802. Saya sempat menyebutkan zona resisten kemungkinan tertahan 1802, 1805, tapi penurunan pun tidak diharapkan terlampau dalam, alias kita menyimpulkannya akan terjadi sideways, dan itulah yang terjadi. 1790 sampai zona 1802, kurang lebih berarti sekitar 12 poin. Nah, untuk hari ini atau pagi ini kita sudah mendapatkan 1808 sebagai area tertinggi, itu berarti memasuki teritori resisten yang kita inginkan, dan itu adalah zona sell kita. Semoga ini benar, karena ini disesuaikan dengan antisipasi market terkait dengan pernyataan Powell nanti malam yang diperkirakan akan tetap hawkish. Jadi hati-hati, saya memperkirakan ini masih belum diantisipasi. Nantinya yang kita inginkan adalah skenario-nya terjadi penurunan terlebih dulu di sesi Asia sampai sesi Eropa, atau mungkin mendekati jadwal ataupun jam statement dari Powell di jam 10 malam. Dan nantinya kalau memang ternyata terjadi penurunan lalu kemudian sudah mulai mendekati zona 1 dari grafik K4 atau bahkan zona kedua di grafik K4, maka kita menginginkan adanya perlawanan. Artinya ada demand area di sana yang memungkinkan untuk terjadinya rebound. Dan setelah rebound tersebut barulah kita akan bicara tentang kenaikan akibat data inflasi yang mungkin saja kembali memanas esok malam. Jadi strategi untuk hari ini dan juga sekaligus untuk hari esok, penurunan lebih dulu dibutuhkan, sangat dibutuhkan, barulah nanti akan terjadi recover, dan jauh lebih bagus kalau misalkan kita mendapatkan zona support untuk area buy on dip, karena disitulah zona strong demand yang berada. Nah, terkait hal tersebut, kalau misalkan ternyata katakanlah malam ini Powell tidak memberikan statement yang terlalu hawkish, maka bisa saja emas kembali naik atau rally di atas 1814. Tapi yang harus Anda perhatikan, titik utamanya adalah terkait dengan resisten tangguh 1824, 1830. Tentunya 1830 inilah yang menjadi kunci utama terkait dengan kondisi bullish berikutnya. Tapi saya sangsi hal tersebut bisa terjadi malam ini, dan semuanya akan terkait dengan inflasi esok malam. Jadi jangan tergesa-gesa, cukup ikuti alurnya terlebih dulu, dan tentunya dengan menggunakan risk management. Nah, kali ini saya juga mengulas terkait dengan pound sterling, di mana kondisinya ini adalah seharusnya mengalami penguatan kembali dikarenakan prospek untuk kenaikan suku bunga yang sangat lebih awal daripada Fed, dan itu sudah dilakukan sejak bulan Desember. Jadi kemungkinan ekspektasi untuk kenaikan berikutnya di bulan Februari seharusnya bisa mendorong untuk pound sterling. Tapi masalahnya hari ini tidak sama sekali ditemukan berita ataupun data ekonomi, sehingga sentimen akan sangat bergantung dengan penguatan ataupun pelemahan dolar, tapi penurunan pun diharapkan tidak terlalu banyak. Sementara untuk Hang Seng, kita mendapatkan pola double bottom yang sangat bagus, dan saya rasa ini masih bisa berlanjut untuk target selanjutnya. Tapi targetnya berapa? Kita akan lihat technical view untuk hari ini, 11 Januari 2022. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 11 Januari 2022 jam 12:19 waktu Indonesia bagian Barat, langsung tertuju dengan DXY yang sampai saat ini grafik K4 sedang terjadi penurunan. Oke, apakah ini akan berbalik nanti malam saat setidaknya statement dari Powell ya, ada testimoni malam ini di depan Senat Perbankan ataupun Komite Senat Perbankan. Oke, kalau kita lihat dari sini fase sideways-nya masih tetap berjalan ya, dalam zona channel seperti ini. Lalu kemudian wave terakhirnya kalau Anda perhatikan swing low diharapkan terjadi. Lalu kemudian ya kita batasi saja area 95.71 dengan potensi bisa saja terjadi perlawanan di sini, artinya bisa terjadi double bottom ya, dan ini kalau itu terjadi berarti sesuai dengan perhitungannya berarti jatuhnya di malam hari saat sesi New York. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, indikasi yang pertama adalah dari indikasi MACD yang ternyata sudah terlalu bawah atau sudah dalam keadaan over. Lalu kemudian ya mungkin saja nantinya akan menjadi areal crossing ya atau crossover. Sementara kalau kita lihat dari kondisi candlestick di daily chart, justru kita dapatkan pola candle kemarin, hijau ya, lalu kemudian ada long tail di atas sini, dan ini mengindikasikan apa? Sebetulnya dia sempat mulai kenaikan tapi strong rejection di atas, kemudian diturun kembali. Tapi dikarenakan dia muncul setelah bearish candle, long bearish candle, maka kemungkinan ini adalah kita asumsikan saja pola reversalnya. Mungkin saja kita sebutnya dengan inverted hammer karena dia ditemukan di bawah. Dan kalau misalkan dia ditemukan di seperti ini, maka ini adalah double bottomnya. So kita tinggal tunggu saja ada double bottom yang mendukung di sisi daily, juga dengan demikian di grafik H4 tadi di sisi bagian ini. Sementara kalau kita perhatikan lagi dari treasury yield, maka kita dapatkan pola
ini masih dalam pola ya pullback ya kalau kita asumsikan, karena memang beberapa hari yang lalu dia berhasil dari bottom, kemudian dia tembus resistennya, dan kalau kita perhatikan lagi dari MACD-nya sudah cross, maka sangat wajar di pagi hari ini membuat keleluasan untuk emas mengalami kenaikan ya. Di sisi lain, kalau kita perhatikan lagi dari sisi treasury yield grafik daily chart, maka candlestick yang kita dapatkan adalah, nah ini bentuknya adalah shooting star teman-teman. Setelah rally 1, 2, 3, 4, 5 hari terakhir dipenuhi atau ditemani dengan shooting star, berarti hari ini confirm dia harus turun. Jadi saya tidak akan kaget kalau nantinya ternyata pergerakan antara US dollar ataupun US Treasury yield ternyata cenderung berlawanan. Technical view gold 11 Januari 2022 jam 12:23 waktu Indonesia bagian Barat, dengan high sekarang berada di 1807.60, lalu kemudian low 1799.90, running price 1805.90. Sejauh ini berjalan cukup efektif karena memang yang kita nantikan adalah area sell di 1807 sampai 1809 atau at least 1810 ya. Nah, saya ingatkan kembali lagi, kemarin kita sudah benar, ternyata posisinya dia memang sempat tergelincir sampai 1790, lalu kemudian dia rebound, tapi baru sampai ke 1802 itu di pertengahan malam ya. Dan pagi ini dia dibuka di 18.00, kemudian sedikit tergelincir 17.99 dan lanjut ke 18.07. Nah, yang jadi permasalahan adalah kalau misalkan kita samakan dengan grafik yang kita share tadi pagi ya, maka Anda perhatikan di sini zona resistennya. Sebetulnya saya menarik zona Fibonacci retracement dari titik puncak ke titik bawah, tapi Anda bisa juga titik bawahnya disesuaikan di area ini ya, atau tetap seperti ini tidak apa-apa karena ini dianggapnya fake breakout ataupun false signal ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah kondisi dari 50% di 1819 dan juga 38.2% di 1805. Tentunya yang harus Anda simak adalah di bagian-bagian historical price-nya. Itulah kenapa sebabnya hari ini justru kecenderungannya melakukan sell, bukan dikarenakan kegagalan dari kondisi candlestick kemarin, melainkan kalau Anda perhatikan lagi candlestick kemarin walaupun dia mulai kenaikan, tapi ada tail yang cukup panjang di bawah, jadi sehingga itu mungkin saja tidak menjadi area atau kategori ideal terhadap bullish, tapi kenaikan masih bisa terjadi. Nah, kalau kita asumsikan yang tadi saya maksud, misalkan Fibonacci retracement-nya saya tarik dari area atas sampai area ini, maka kita sekarang berada di 38.2%, yang berarti 50% di 1814 diharapkan akan terjadi strong rejection. Nah, saya coba hapus dengan area yang terbaru ya. Kalau misalkan Anda perhatikan dari pola pergerakannya, nah saya ingin Anda perhatikan fokus di teritori ini ya. Jadi kalau misalkan Anda lihat, Anda fokus di teritori bagian ini ya, di bagian ini berarti kita ambil yang paling kanan. Nah, Anda perhatikan dari teritori yang ini tertanggal 15 Desember, kemudian dia ada swing high walaupun ini ada tail, itu di 17 Desember, kemudian swing low, kemudian swing high lagi, dan itu menyentuh resisten tangguh 1830-an ya, betul 1831, itu di tanggal 3 Januari. Kemudian yang ini bisa diabaikan, dan terakhir adalah swing high yang sekarang terjadi. Nah, maksud saya adalah kalau misalkan Anda perhatikan secara detail di bagian ini, kita akan kecenderungannya mendapatkan pola head and shoulder. Anda perhatikan swing high ini berarti left, lalu kemudian swing low, kemudian swing high kembali yang lebih tinggi, kita awasi ini sebagai bagian head, dan ini adalah swing low, kemudian rebound kembali, dan ini sampai saat ini kita masih belum lihat apakah dia mampu untuk tembus 1832 langsung atau justru kembali rejection. Kalau ternyata rejection, katakanlah zona 1810, 1814, maka ini bisa diasumsikan sebagai bagian right shoulder, yang artinya andai kata nantinya terjadi rejection, maka diharapkan terjadi penurunan terlebih dulu. Dan tentunya kalau Anda ingat dengan apa yang kemarin kami sampaikan di live streaming, maka pola penurunan saat Powell itu bisa saja kembali terjadi dengan asumsi bahwasanya nantinya neckline akan berada di kisaran 1788 ataupun 1785. Dan dengan demikian nantinya diharapkan penurunan tersebut akan terjadi secara singkat dan cepat, karena besok kita akan terfokus dengan kondisi dari data CPI. Nah, inilah targetnya. Kalaupun misalkan terjadi penurunan, katakanlah ini bagian neckline di 1788, maka nantinya diharapkan target utama itu akan mencapai 1750 atau 1749. Tapi dengan asumsi bahwasanya di area hijau ini bisa diasumsikan sebagai area 50% dari target head and shoulder-nya, yaitu berarti di area 1768. Nah, ini berarti menandakan apa? Ini menandakan kecocokan dengan pola
yang kemarin atau yang sejak kemarin kita tandai di zona 2 di grafik H4. Kita coba lihat. Nah, ternyata di grafik H4-nya ini zona 2-nya ya. Zona 2-nya adalah 1751 sampai zona 1762. Nah, kalau misalkan zona 1-nya kan di sini, dan kemarin kita sudah berasumsi bahwa di bagian ini diharapkan terjadi strong rejection. Oke. Jadi misalkan di sini, nah ini areal garisnya yang sesuai dengan apa yang kemarin kita gambarkan. Berarti dia di sini harusnya terjadi strong rejection. Ini persis dengan gambaran yang tadi pagi sempat kami share kepada Anda, di mana pola kondisi dari pergerakannya kurang lebih seperti demikian. Jadi ini strong rejection, ada dua kemungkinan. Apakah dia lanjut naik, berarti tembus 1813, 1815, kemudian short correction, lalu kemudian lanjut sampai 1830-an, atau dia langsung rejection di teritori trendline tersebut dan akhirnya mengalami penurunan, dan tentunya zona pertama di 1784, 1790 berhasil tembus, lalu kemudian mencapai zona kedua 1752, 1762. Dengan catatan itu adalah mengantisipasi terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Powell, dan kemungkinannya akan lebih hawkish dan itu akan menekan emas lebih dulu. Sehingga kalau misalkan kita korelasikan dengan apa yang kita sampaikan dengan live streaming kemarin, maka skenario sesuai. Dia akan terjadi penurunan, lalu kemudian penurunan pertama di zona pertama jangan diambil sebagai zona buy, karena kemungkinan dia akan bergerak sedikit lebih rendah atau bahkan jauh lebih rendah. Ya, di tengah-tengahnya kurang lebih ada areal 1770 sampai 1774, tapi yang paling maksimum kemungkinan kita asumsikan strong support ataupun strong demand area ada di zona ini, ya, zona kedua. Nah, oleh karenanya kalau kita perhatikan dari grafik H1, karena pola pergerakannya hampir mirip atau masih dalam kategori yang kemarin, maka ini adalah zona Fibonacci retracement yang kita gunakan. Areal 100%-nya 1829 dan 0%-nya 1782. Nah, kalau misalkan saya gunakan dengan trend channel, maka saya tarik di sini bagian bottomnya. Nah, kemudian saya tarik lagi dengan areal resistennya, maka sekarang sudah menemukan areal sell yang sudah sesuai dengan strategi kita. Artinya nanti dia akan mulai penurunan, dan diharapkan penurunan tersebut bisa saja lebih dalam, bukan hanya sekedar menyentuh areal ini. Ya, jadi ini kemungkinan 1798 bisa saja tembus. Tapi target kita yang pertama, memang karena untuk intraday, saya rasa cukup untuk target pendek saja, dengan asumsi bahwasanya nanti kita mengincar kurang lebih 1802 sebagai target pertama, dan target kedua adalah 1794.80. Of course, ini bisa saja gagal karena kalau ternyata market sudah mengantisipasi lebih dulu terhadap statement Fed, bisa saja dia langsung terbang, dan berarti stop loss saya adalah 1814.00. Ini dengan alasan kalau misalkan ternyata 1811-nya di teritori 61.8% ini ditembus, maka kita asumsikan tren penurunan sudah mulai melemah atau berganti dengan tren bullish. Nah, jadi nantinya akan menjadi indikasi ataupun dorongan yang lebih semangat lagi terhadap rilis data CPI yang diperkirakan justru akan memanas dan membuat korelasinya adalah positif untuk gold. Terakhir yang saya ingin tunjukkan lagi adalah terkait dengan pergerakan pound sterling. Oke, pound sterling kemarin kita sudah sempat kupas terkait dengan pola pergerakannya yang kemungkinan dia masih akan mengincar kenaikan. Jadi kalau misalkan Anda perhatikan lagi, ini garisnya, ya, trend lainnya, dan dia sudah berada di titik ini. Kemudian di bagian ini kita asumsikan sebagai bagian katakanlah cup and handle, atau mungkin saja dengan inverse head and shoulder. Artinya di sini bagian left, ini berarti right shouldernya belum terbentuk, maka dari itu kemungkinan kita bisa mengharapkan nantinya dia akan terjadi rejection di areal tersebut, kemudian turun sebagai areal koreksi. Meskipun areal koreksinya diharapkan hanya sekedar sesaat, ya. Artinya kemungkinan ada 1.3501 atau 1.3438 yang paling maksimal. Dan kemungkinannya kalau kita lihat dari historical price-nya, maka yang paling memungkinkan adalah 1.3500. Jadi tidak terlalu banyak, nantinya di sini barulah dia dorong. Dan itu adalah kategori dari grafik daily-nya. Sementara kalau misalkan kita perhatikan dari sisi H4-nya, justru yang terjadi adalah menunjukkan kekuatan untuk pola kenaikan, dengan catatan bahwasanya pola ini nantinya kita asumsikan sebagai pola yang cukup baik, ya. Jadi kalau misalkan saya tarik di sini, nah ini bagian ini, kemudian yang terakhirnya adalah bagian atasnya, ya. Bagian atasnya itu ternyata dia kecenderungannya terjadi flat resistant, ya, flat resistant, atau yang sebetulnya kita sebutnya dengan consistent resistant, ya. Resistennya sama di 1.3602. Jadi kalau misalkan strateginya
Anda bisa pilih buy on dip saat dia terkoreksi sampai 1.3650-an, 1.3550-an, atau buy on breakout saat dia tembus 1.3600. Dan sejauh ini ternyata Hang Seng sesuai pergerakan di mana kita mendapatkan pola double bottom ya, lalu kemudian dia tembus, dan tadi pagi dia sempat katakanlah dia koreksi terlebih dulu, pullback, dan itu persis dengan area yang kita inginkan. Kemudian dia mulai kenaikan. Targetnya sebetulnya sampai mana sih? Oke, kalau kita perhatikan, kita sharp terlebih dulu ya, kita harus pastikan lebih dulu. Nah, ini adalah neckline-nya. Jadi kalau misalkan kita tarik ini bagian bottomnya atau kedalaman bottom, maka Anda bisa tarik di sini, itu kurang lebih ya ini ya, sampai yang tail ya, sampai yang tail. Nah, seperti itu. Berarti kita akan dapatkan pola kenaikannya itu, target utamanya adalah 24390. Hanya saja banyak rintangan yang membentang, termasuk salah satunya terkait dengan kemungkinan lockdown yang sudah diumumkan dari beberapa kota di China. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.